Maka kesimpulannya kunci surga ada di mana? Di pintu. Terus ini. Jangan kemana-mana. Boleh lagi diikat bini gua. Maka itu alhamdulillah pada saat kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah bisa kumpul, mudah-mudahan panjang umur kita, dimurahkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehariban baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini udah terakhir nih, udah mau habis, bahkan udah habis bulan Maulid, tapi alhamdulillah ngedadak kok masih ada bulan Maulid. Ini kalau bukan Ida yang nyuruh kagak datang saya. Saking Ida yang nyuruh, saya datang juga akhir. Ini barusan dari Bojong Menteng, Pak. Ini kalau bukan ide bener-bener, makanya ada syaratnya, ada awas lu, kelapa kagak ada, gua kagak datang, gue bener dapat kelapa apa? Cuman tadi yang ngebuka kelapa siapa? Siapa yang ngebuka kelapa? Lo saya Badru. Hah? Lo saya Badru. Emaknya Ida. Pantes perempuan gak bisa ngejar lubang. Lah kelapa apa ditebok kecil bet muat tebang sedotan doang atuh. Itu isinya buat siapa? Mari plastikin. Plastik kita tenang, tanggung jawab saya. Maka agak gua kalau gua tanyain mau nih lu Roman isi kelapa mau diarah juga. Gua tiba dikasih airnya doang. Abu kata gua kenapa? Ada kelapa. Kan niatnya mah pengen makan kelapa ada dagingnya, bisa ya disuruh emaknya. Ini lubang kecil bener. Rawan mending. Tapi lubangnya apa? Sedotannya 2, heran. Sedotannya 2, muat itu kecil bener. Bapak nggak percaya dong, lihat tuh kelapanya. Ya. Tuh. Maka alhamdulillah ya. Jadi bisa kesini silaturahmi lagi. Kenapa? Mudah-mudahan nggak bosan. Mudah-mudahan kita tambah keluarga di sini. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi kita. Sekali lagi kita mohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita murah rezeki. Hadirin rahimakumullah. Ada satu hadis yang saya ingin sampaikan di sini, karena kalau misalnya ngomong, mohon maaf Pak. Kemarin di sini Maulid, di Gangwaru Maulid, di Darussalam Maulid, di musola apa ya? Yang banyak banget bun bambunya. Musola Pandan. Maulid saya juga, Karang saya juga. Kalau misalnya saya kagak pinter, waduh, kalah saya lebah ini nih. Pasti saya dialahin nih. Pengen tahu katanya ngomong itu lagi apa bukan? Begitu biasanya. Emang lu pada juli tuh gua. Iya, tes namanya. Gua bisa apa kagak di sini? Ya, gua sampai tadi pagi-pagi gua apa ngapalin hadis gua supaya di sini namanya lain. Apalagi model kayak dia, no kan? Gua luar biasa kalau udah ngatain nyelekit bener. Gua semua jangan dikasih turun. Ya. Kata baginda Rasul, ati yaumal qiyamati istaftah babal jannah fayaqulu hazinan man anta fa'aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha qoblaka rawahu Ahmad. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang pada hari kiamat, kemudian minta dibukakan pintu surga. Kemudian ada 2 malaikat penjaga surga berkata, siapa kamu? Maka kata si yang ditanya tadi, Muhammadun, aku adalah Muhammad. Apa kata kedua malaikat tadi? Bika umirtu Allah aftaha qoblaka.
Saya ini disuruh ngejagain pintu. Itu karena engkau. Kenapa? Allah tidak akan kami bukakan pintu surga liahadin untuk seorang pun qoblaka sebelum engkau. Gitu kata Nabi Muhammad. Jadi kata dua malaikat ini, surga tidak akan dibuka oleh saya, diperintah oleh Allah sebelum ada engkau wahai Muhammad. Jadi kalau misalnya tidak ada Nabi Muhammad, surga kagak dibuka-buka. Tuh. Maka kesimpulannya, kunci surga ada di mana? Di pintu. Berarti pintu surga ada pada Nabi Muhammad. Makanya wajar kalau bulan Maulid kita lomba untuk mengadakan Maulid. Kenapa? Pengen dibukain pintu surga. Lah kita nggak bisa Pak buka pintu surga sendirian dengan ibadah kita. Itu Bu kalau rajin. Kalau tuh. Apalagi yang tebang mohon maaf. Tebang lagi ya. Ada tebang? Ada. Lengkionya ada lengkionya. Kemarin gue diberkati lengkio. Basi nyampe rumah. Sekarang nggak ada sekarang. Nggak ada. Ya. Nggak ada berkatnya. Lah ilung itu nyongcot begitu bukan buat ustaz bukan? Bukan. Lah itu yang depan itu buat siapa? Jadi ini menyiksa. Pantas tadi suruh ceramah sampai jam 12. Dan jam 10 katanya sampai jam 12. Lah cekek gue mendingan. Lah gue udah capek begini suruh ceramah, makan kagak, berkat kagak. Tebang kelapa doang kecil bener. Gue mau kalau udah dendam begitu gue sebut lagi. Ya, amplop yang tebal. Ya, elah, tebang amplop coklat. Jadi kita nanti masuk surga itu karena baginda Rasul, Pak. Bukan karena guru kita, bukan karena orang tua kita, apalagi karena istri atau suami kita, bukan. Ibadah kita percuma kalau kita tidak kenal baginda Rasul. Salat kita, sedekah kita, semua yang kita miliki, semua yang kita perbuat mustahil ada manfaatnya kecuali karena baginda Rasul. Bahkan dunia ini ketika diciptakan untuk siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka illa anta ya Rasulullah. Dunia ini gak bakal saya bikin, dunia gak bakal saya ciptain kecuali untuk engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi ini dunia buat Nabi Muhammad, berarti kita ngontrak. Numpang kita sama baginda Rasul. Maka orang yang gak pernah maulid, bahkan ada orang yang membid'ahkan maulid, yakin gak bakal masuk surga. Kenapa? Pintu surga kuncinya ada di baginda Rasul. Maka banggalah kita menjadi umat baginda Rasul. Banggalah kita mempunyai pemimpin seorang baginda Rasul yang bernama Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, pernah ngaji enggak? Pernah ngaji? Pernah dapat ilmu? Pernah ngaji kitab tafsir Ibnu Katsir? Boro-boro. Tafsir jalan lain pernah? Jalan lain? Nah itu pasti yang jalan lain tuh. Tafsir jalan lain. Ada lagi Pak, kemarin kita lagi uplek-uplek ngomongin tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi di Bojong namanya anaknya tafsir Ibu Basir. Tafsir Ibu Basir. Supaya tafsir Ibu Basir pas dia buka apa? Teori bagaimana cara ngebetot bocah. Bagaimana cara? Tuh, tafsir Ibu Basir katanya ada. Apa lagi? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini Pak, bahagianya kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ada sahabat nanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, adakah orang yang lebih hebat daripada kelompok kita? Adakah orang yang lebih hebat daripada para sahabat? Kenapa? Karena kami ikut berjuang, kami melihat engkau, kami ikut dengan engkau. Siapa yang lebih hebat? Ada lagi enggak? Kata baginda Rasul, na'am, iya ada. Siapa? Mereka adalah umat yang nanti yang terakhir dia tidak pernah melihat aku,
sunnah-sunnahku. Tuh Pak, kita lebih hebat daripada sahabat Nabi, kita lebih hebat daripada orang yang berperang dahulu kala. Nikmatnya luar biasa umat Nabi Muhammad yang zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kita ternyata lebih mulia dari mereka. Sahabat nanya lagi, kalau begitu amalan mana yang paling hebat? Kami yang ikut berjuang, kami yang bersama engkau, atau mereka yang nanti terdahulu atau yang akan datang? Kata baginda Rasul, kamu gak ada apa-apanya. Yang paling hebat adalah amalnya, adalah orang-orang yang nanti terakhir, yang mereka nggak pernah ngelihat aku tapi beriman kepadaku. Tuh yang paling hebat. Ini orang Ciang sana, blok Gang Goceng, biar kata nggak kenal Rasul, diakuin dari zaman dulu. Coba sekarang saya tanya, orang Gang Goceng kenal sama Rasul? Kagak kan? Tuh, gimana di sono mau diakuin? Nanti Pak di yaumil kiamah kan kelihatan mukanya. Yang romannya mukanya terang, cahaya, sering salawat, kelihatan. Tuh nanti di sono Papi Ocip, nggak tahu nanti di yaumil kiamah kira-kira mukanya terang apa buta? Hah? Kemarin mah kata emaknya Pio, mana namanya Pio? Nggak ada. Kata emaknya Pio, Papi Ocip mukanya terang, malam-malam bercahaya. Tuh. Lagi ngebales WA itu dia nyumput sama bini. Udah ketahuan orang sama lagunya sama gua. Tuh. Jadi nanti di yaumil kiamah muka itu Pak beda-beda. Yang rajin salawat ketahuan sama baginda Rasul. Maka nggak bisa ngebohong kita kalau di dunia ngaku bahwa kami ini adalah umat baginda Rasul, tapi nanti kelihatan di yaumil kiamah. Kenapa? Simahum bi wujuhihim min athari sujud. Tuh, mukanya itu ada bekas-bekas sujud, mukanya ada bekas-bekas ibadah, termasuk salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka sering-sering salawat, cuman baik-baik, kadang-kadang salawatnya suka ngaco. Apalagi ibu-ibu, apa aku disolawati, lagu-laguin. Kalau nungguin apa namanya ibu-ibu yang lain salawatannya bukan salawatan yang ngedoain baginda Rasul. Lah kan ibu-ibu asal bahasa Arab bukan jadi solawatan. Bener ya? Asal kata bahasa Arab ya salawatan itu. Lah orang Arab kan ngomongnya banyak kecebresan, ngomong jorok ke bahasa Arab. Tuh. Bu, sekarang goni yugoni itu artinya apa goni? Karung. Atau soek belah sini mun karung goni itu mah. Pinter dia. Bini siapa itu? Kalian mah jarang dibeliin pakaian. Beliin karung goni. Goni ya goni, yang begitu bukannya karung goni. Goni ya goni itu artinya bernyanyi. Nyanyi tuh goni. Iya goni, mari bernyanyi. Itu kan nyanyi ngajaknya, bukan sholawat. Goni goni karung goni. Tuh. Masih banyak lagi kadang-kadang salawat yang kita nggak tahu. Pak mohon maaf, orang Arab kan orang Arab sama kita Pak. Arab yang bagus cuma 3. Di Mekah, di Madinah, di Riyadh itu yang bagus. Selain itu mah sama. Kayak yang di puncak sono. Yang pernah saya dialami sama orang-orang mah. Saya kata dia. Ya, ikut kali. Tuh, cuman saya ngikutin gak pernah diajak. Akhirnya saya ngitil belakangan. Lah itu kan orang Arab yang di sono bukan begitu. Tuh. Iya kan, orang Arab di sono kan begitu. Doyannya apa doyannya? Obat keras. Tuh. Lah orang Arab Pak di sono banyak yang nggak berjilbab. Di mana? Yang bukan di Mekah. Berarti apa? Apakah semua yang bahasa Arab itu sholawat? Maka lihat dulu. Apalagi kita mau orang-orang Sunda, orang-orang Betawi, ngarah gampang baik. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan lupa bawa recehan. Kan gitu ya? Emang salawatan itu begitu?
Lu yuk. Hah? Dulu itu mah. Iya dulu. Tuh, ini kan beri lu pengen. Yang suka nyanyi pagi-pagi begitu tuh. Ya, ibu-ibu sekalian jangan lupa bawa. Kenapa? Hah? Dengan tuanya. Mertua. Dan saya belum pernah ngedengar mertua begitu. Wah, berarti ketahuan juga. Begini nih, emang kalau ceramah dekat wilayah-wilayah terlarang ada susah. Kamu nyari cewek susah di sini mah. Kamu ngomong macam-macam gua susah. Kartu semua udah ketahuan. Balak 6 kayak balak 5 udah ketahuan semua. Iya, makanya jangan begitu sama, ganti. Udah jangan dijanjiin nomor tua, jangan. Ya, bagi nomor tua sama biarin begitu nih mah. Emang dia bisa itu doang, mau dibiarin. Jadi katain. Iya. Ya, udah biarin emang mertua saya mah. Jadi omongan nggak boleh diomongin dosa. Nggak boleh ngomongin mertua. Dia memang begitu. Ya. Udah nggak bikin berita bu. Jadi begitu salawat yang benar. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Malu kalau kita nggak salawat. Makanya kadang-kadang ada orang salawatan dikatain dia pindah sobat lu. Tuh, dikatain sobat orang salawatan. Tuh, mending suaranya enak udah kayak geluduk. Orang salawatan dikatain sama geluduk. Kayak tadi, emang enak tadi itu salawatan itu? Enak. Wah, iya enak bener. Pas berhenti enak. Pas berhenti enak. Bener tuh enak bener salawatan. Wah, kata gitu, waduh, pada pas berhenti udah enakan berhenti gini kan dia. Udahan kali ya. Belum enak aja. Ini apa ini? Tinggal nggak disuruh-suruh justru gua. Ya, duduk. Mana pakai bajunya begini, makanya duduk bangkunya begini. Duduk. Tapi Pak beneran, kalau ceramah mendingan dekat emak-emak. Kemarin saya di Rawalumbu baru datang emak-emak udah sesuai. Oh cakep ganteng begitu loh. Bener itu belum selesai ngomongnya. Tanya sama temen saya tanya no. Bener. Pas gitu ya saya lagi ngomong deh. Itu orang nyautin mulu ibu-ibu. Udah kata saya resep nih ngaji sama ibu-ibu. Pas gitu dibisikin sama ustazah dari depan. Stres. Astagfirullahaladzim. Orang stres Pak ikut maulid, saya mau digirang buat itu. Katanya Ustaz ganteng. Apa tuh orang stres ngomong saya ganteng. Yang lain malas kagak, yang waras mah. Gue yang mata. Udah diam lu. Roman yang girang mah rasa gue tersiksa. Jadi kita ini wasilahnya baginda Rasul. Kita bisa hidup di dunia ini karena baginda Rasul. Kita bisa begini kata baginda Rasul. Maka wajar kalau kita berterima kasih kepada baginda Rasul. Ilok tebang maulid aja kagak mampu. Maka orang kalau misalnya maulid dipintain buat maulid pelit, udah besok tuh tirinya apa? Gak bakal bisa masuk surga. Oh rasain lo. Ada biasanya pelit. Ada yang pelit di sini gak? Ada yang pelit gak? Di sini ngasih semua nggak pas maulid? Tapi tadi kata Ida nggak begitu. Gue bongkar nih. Ida emang lemes, kata dia, katanya Ustaz, mohon maaf katanya. Ngapa? Iya, katanya niatnya mah katanya kagak ngundang Ustaz. Emang apa? Kagak punya duit. Tuh gitu ngomongnya. Gini kan ngundang ada dikit ya, udah dikit gua. Udah ketahuan, Pak Ocip susah ini ngambil komisi. Jadi kalau bisa dimintain buat maulid, romannya nutup pintu, cebrut. Berarti dia bukan ahli surga. Tuh, Pak.
Pak, lihat surat Al-Lail. Siapa orang yang bersedekah maka akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa orang yang berinfak kemudian dia yakin fasaddaqa bil husna, dia yakin nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan pahala yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan buat dia. Tuh kalau yang rajin sedekah. Maka orang kalau sedekah insya Allah akan dengan dilipat gandakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah urusannya. Mohon maaf kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang ada orang nggak sedekah tapi dia duit banyak, dia ngomong gua nggak sedekah duit banyak, mohon maaf kagak bakal kekal abadi itu duit. Kenapa? Orang yang rajin sedekah insya Allah kekayaannya akan kekal lama. Kalaupun seandainya dia habis hartanya, tetapi Allah sudah menyiapkan kekayaan nanti di yaumil kiamah. Emang orang mau hidup di dunia doang? Emang gak percaya itu yang namanya kuburan siksaan luar biasa? Ada yang gak percaya? Orang takut cekek kan? Emang mau percaya semua? Tuh. Kan kita lihat Pak bagaimana sakaratul maut susahnya. Gara-gara apa emang? Pelit. Maka Allah susahkan. Tuh. Apa janjinya? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, fa amma man bakhila, bakhil, pelit, kikir, medit, koret. Kemudian apa? Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustai akan adanya balasan. Dia nggak percaya yang namanya nanti ada balasan, makanya dia pelit, nggak mau ngasih apa-apa. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan dipersempit oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah hartanya. Kenapa? Karena nanti di yaumil kiamah, bahkan di dunia hartanya nggak ada manfaatnya apa-apa. Maka jadi umat Islam itu jangan pelit. Tadi sudah ketahuan, makanya kemarin pada saat mohon maaf giliran corona itu digoyang sama Allah. Kalau kayak bahasa kita lagi diayak pakai tanggok. Kau tanggok. Waring. Jalan. Cuek buat. Ayakan, terserah ayakan atau ayakan. Nah itu kemarin lagi diayak. Pengen tahu siapa yang beriman, siapa yang kagak. Kenapa? Karena kemarin banyak ngeluh buktinya. Ada yang dipecat, ada yang duitnya dikurangin, ada yang romannya dagang susah bener. Tapi banyak orang yang ternyata yang mudah. Banyak orang yang tetap kaya. Buktinya apa? Biar kata corona agak rumah tetap aja pada bikin. Tuh, ngomong doang romannya pada kagak punya. Udah kayak mohon maaf kayak calo. Calo kan giliran punya ngomong kagak. Calo tuh. Maka bye-bye tuh calo. Bayar cina si dipinjek tuh ya jadi peta mentang apa tuh. Jadi kembali kepada baginda Rasul bahwa apa kita harus rajin sedekah. Nanti ketemu dengan baginda Rasul dengan apa sedekah kita.